Maaf tadi baterainya habis sekarang diulang lagi. Seperti sudah diberitakan di email dan acara manasik kemarin, hari ini dalam manasik haji ada acara tambahan khusus, insya Allah kami coba tambahkan juga buat manasik haji yang ketiga ke depan, yang hari ini nanti seperti telah kami beritahukan sebelumnya. Jadi sekarang sampai waktu asar ada manasik yang akan dibawakan insya Allah bisa turun, nanti beliau datang terlambat. Kemudian kita break, setelah break sholat asar nanti ada acara yang akan dibawakan oleh peserta MC Haji 2 tahun yang lalu, Haji Muki, yang akan mungkin memberi bantuan sedikitnya kepada ibu-ibu, terutama barang-barang apa saja yang diperlukan kurang lebih yang dibawa sana, dan tips-tipsnya selama di sana itu akan dibawakan oleh Haji Muki. Kemudian setelah itu 4:30 selesai, kita akan mulai acara praktek manasiknya di sini. Nanti tawafnya dan sa'inya lagi. Itu yang acara agenda hari ini. Minggu depan nanti ada tambahan lagi, ada berbagai pengalaman dengan jemaah yang sudah haji sebelumnya juga. Kemarin saya mendapat informasi atau mendapat sekedar keinginan dari beberapa calon jemaah bahwa manasik yang terakhir nanti rencananya kan sudah kita beritahukan bahwa akan diadakan di Leverton. Tapi ada beberapa yang minta diadakannya di Westall. Saya minta tanggapan bapak-bapak ibu aja. Kalau bagi saya pribadi tidak ada masalah sebenarnya dimanapun diadakannya. Gitu. Ada pertimbangan lain dari bapak-bapak ibu-ibu? Apa kita di Leverton atau di Westall? Yang mana? Kalau di sebenarnya kalau pertimbangannya di Westall itu sudah ada rukun-rukunnya, rukun yamani, yang amannya sudah ada sebenarnya. Jadi memang untuk perputaran manasik itu lebih pas gitu. Kalau di sini mungkin nanti ada sarung sini, sarung sana, kita pakai imajinasi sedikit gitu. Kalau di Westall sudah ada tiang-tiangnya, sebenarnya itu saja gitu. Enggak, karena memang pada prinsipnya AMC itu pengen menyambangi, pengen mendatangi semua calon jamaah haji yang MCP dari seluruh penjuru, dari seluruh tempat. Karena kita banyak, dari dulu juga banyak, alhamdulillah berhasil mengundang orang-orang yang bertahun-tahun di sini tapi tidak pernah ke masjid sama sekali gitu. Kita coba datangin dari Westall, Surakarta dan Leverton, dan tahun lalu kita selalu begitu. Tahun ini pun selalu seperti itu, cuma kemarin ada permintaan karena yang dari Leverton sedikit, tolong minta dipindahinnya mungkin ke Westall, karena memang juga idealnya udah ada tiangnya di situ. Gitu aja nih. Terus kalau bapak ibu apa pengen lanjutkan di Leverton apa di Westall? Sekarang ini saya sedih. Kalau di Surakarta sudah, jadi permintaan itu tidak ada lagi optionnya, maaf. Jadi ada di Westall atau di Leverton gitu saja pilihannya. Ini gimana bapak-bapak ibu? Di Westall saja. Ya, kalau di Westall saja nanti saya akan minta Daex untuk menyediakan tempatnya jam 1 ya. Minggu depan waktu yang sama, hari Minggu jam 1 di Westall. Kemudian minggu selanjutnya adalah acara walimatul safarnya, insya Allah diadakan di Westall. Nanti detailnya akan dikemukakan setelah acara ini ya. Detailnya mungkin ada soal makanan, logistiknya, karena itu biasanya atau cukup banyak. Biasanya sih dari tahun ke tahun Westall itu penuh gitu. Kalau penuhnya Westall nggak tahu tuh berapa banyak yang akan jadi. Mungkin kita butuh bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membantu acara walimatul safar. Yang selanjutnya yang saya ingin umumkan juga bahwa saya sudah beritahukan bahwa insya Allah tahun ini AMCP, rombongan AMCP Kutla Baik akan dibantu oleh Ustadz Gun sebagai amirul hajinya. Saya sudah minta kepada Ustadz Gun pribadi agar dia menunjuk 2-3 orang untuk membantu beliau, karena secara operasional acara haji itu tiap hari harus ada briefing. Karena meskipun kita sudah beritahu hari ini mau kemana, besok mau kemana, besok itu belum tentu terjadi seperti yang direncanakan, karena ada briefing tiap hari. Dan juga saya minta bantuan dari rekan bapak-bapak yang ikut di sana untuk membantu. Nanti mungkin Ustadz akan menunjuk 2-3 orang yang di sana. Mudah-mudahan bapak-bapak yang berada di sana, karena memang medannya cukup berat.
kemudian nomor paspor, ketiga adalah tanggal lahir, keempat adalah alamat. Nanti akan diserahkan kepada sekretaris saya sendiri, Pak Effendi Prasetyo. Nanti akan diserahkan sekalian. Jadi kalau yang belum, tolong email saya atau lewat di email aja nanya Pak Effendi Prasetyo yang di Gmail. Gitu. Perlu saya tekankan, acara pertama ini agak spesial karena Bapak-Bapak Ibu yang udah dua-dua datang di sini akan ada quiz. Ya, jadi setelah Pak Bulbul nanti memberikan ceramah teori, nanti ada quiz. Di quiz itu kalau Bapak-Bapak Ibu langsung menjawab, insya Allah dapat sesuatu. Sesuatunya apa? Terima dulu aja, nanti akan dibuka pada acara selanjutnya. Jadi Bapak-Bapak Ibu bertahan sampai acara terakhir ya. Jadi insya Allah nanti ada quiz. Kelihatannya kecil, tapi mudah-mudahan membantu Bapak Ibu untuk menunaikan hajatnya selama di sana itu saja. Itu saja ada pertanyaan Bapak Ibu selama kita menunggu Ustaz Bulbul yang datang dari besok sini. Kalau tidak ada, saya sekarang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian aja. Ada yang sudah olahraga belum? Ada yang sudah memulai jalan belum? Sudah. Alhamdulillah. Futsal. Kalau futsal juga boleh, karena ini ada acara futsal, mudah-mudahan mereka nanti diberi kesehatan. Kalau belum, segeralah mulai berolahraga. Karena sekali lagi saya bilang, biasanya jamaah dari Australia gabungan dengan Eropa dan Amerika itu di ujung Mina, di ujung terjauh Mina. Jadi kalau Bapak Ibu udah lihat Google Maps, kalau dari Google Maps, tempat campnya itu paling di ujung sana. Jadi perjalanannya itu kurang lebih 1 jam untuk tempat melempar jamarot sekali jalan ya. Sekali jalan 1 jam, baliknya lagi 1 jam lagi gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan tempat penginapan di sekitar Jamarotnya cukup dekat. Kalau tidak, jalan lagi sekitar 20 menit ya tempat Jamarot itu. Gitu. Itu pengalaman maaf dari Raudoh waktu saya pergi itu, mesti jalan sekitar 20 menit dari tempat Jamarot. Jadi 1 jam tempat Jamarot, melempar di Jamarot, jalan lagi sekitar 20 setengah jam ke tempat penginapan, 1,5 jam one way, istirahat, balik lagi 1,5 jam lagi jalannya. Gitu. Jadi kalau yang belum boleh olahraga, masih ada waktu, tidak ada waktu untuk terlambat untuk di sana karena memang itunya berat, cukup berat sekali. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya bertanya terus kepada Bapak-Bapak Ibu untuk menguji ini aja, bukan menguji keimanan ya, sebenarnya Bapak-Bapak Ibu sudah beriman semuanya yang ini. Tapi pengetahuannya, karena kayaknya saya dari dulu sampai sekarang saya melihat bahwa ibu-ibunya tuh rajin menulis bawa kertas, kalau tulis gitu. Kalau bapak-bapaknya itu ilmunya luar biasa, saya kagum sekali. Hampir tidak ada melihat bapak ibu itu, bapak-bapaknya itu menulis, gitu. Wah, luar biasa. Berarti ilmunya sudah tinggi, hafalannya kuat gitu. Mau jadi hafiz semuanya sekarang, wah subhanallah. Pertanyaan saya sekarang, kalau bapak-bapak ibu ada, tanggal berapa kita ke Mina pertama? Nama Julija, yang luar biasa ibu-ibunya bapak juga pintar. Setelah itu apa yang dilakukan di sana? Hari itu apa tanggal 8 Julija, apa yang dilakukan kita di sana? Nah, nanti tanggal 8 Julija, stick pada tanggal 8 Julija. Pertanyaan saya yang pertama, hari tanggal 8 Julija kemana ke Mina? Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu insya Allah akan di Mina tanggal 8 Julija, apa yang dilakukan? Tanya contohnya dari Pak Igi, emang luar biasa memang. Berdiam diri saja, istirahat. Kenapa harus berdiam diri dan istirahat saja? Apa yang kita persiapkan karena kita istirahat di sana, apa kira-kira next day-nya? Kenapa Bu? Nanti Pak, Bapak ulang terus. Untuk mempersiapkan tenaga, berikutnya perjalanan jauh kita dalam. Hampir betul, tapi kurang lebih yang betul. Karena the next day adalah perjalanan kita ke Arafah. Pada malam itu kita istirahat di sana. Karena apa? Pada hari selanjutnya kita tidak tahu berangkat ke Arafahnya itu sebelum subuh, waktu duha, sebelum duha, atau sehabis duhur. Jadi waktu menunggu cukup lama. Waktu itu tergantung ada bisnya. Kalau ada bisnya jam 4 pagi, kita berangkat jam 4 sebelum subuh, atau jam 3 pagi. Gitu. Ada keuntungannya memang kita berangkat ke Arafah itu sebelum subuh. Pas sampai di sana subuh itu sepi memang. Biasanya Arafah sepi sekali waktu subuh. Hanya beberapa orang yang berangkat. Kita bisa istirahat sebentar, sholat subuh, istirahat di situ. Ada juga yang berangkatnya 2, tapi perjalanan itu kan kita harus siap waktu subuh itu, karena kita tidak tahu sekali di situ ada, sekali Amirul Haji itu manggil kita untuk berangkat, kita semua harus siap saat itu juga. Jadi sudah tidak ada
ke WC gitu. Karena orang ngantri di WC itu setengah jam sendiri di Mina itu 15 sampai 20 menit. Itu kalau cepat normalnya sekitar 20 sampai setengah jam. Jadi nggak ada lagi waktu itu. Kalau udah kebelet ya tahan dulu lah, karena memang harus kita berangkat langsung ke Arafah saat itu. Kalau mau ngantri langsung di Arafah aja gitu hadir. Nah, selama di Arafah itu nanti prosesnya lama dan panjang dan sampai di seharian gitu. Karena waktu itulah waktu yang seperti yang sudah Ustaz beritahukan minggu lalu bahwa waktu itulah waktu yang terbaik ya. Waktu terbaik itu pada terbaik yang insya Allah doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itulah kita masih ilmu dari waktu duhur sampai maghrib. Jangan sampai Bapak Ibu sebelumnya kecapean waktu itu tidur. Jadi sungguh waktu itu jangan waktu tidur dari waktu duhur sampai maghrib jangan sampai tidur sedikit pun. Kalau memang Bapak Ibu waktu itu dititipi doa atau sekarang udah mulai baik beli buku doa bawa aja baca pada hari itu pada waktu antara duhur dan maghrib. Ada beberapa juga yang punya target untuk mengatakan Quran di sana. Mereka bersungguh-sungguh mengatakan Quran pada waktu di hari Arafah itu. Itu saja, itu tidak bisa lagi. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya karena Bapak Ibu sudah mulai mengerti banyak. Jamarat yang kita lempar pada hari pertama jamarat apa? Coba. Berapa batunya yang dibutuhkan hari itu? Berapa batu yang dibutuhkan untuk seluruh untuk nafar sanit? Berapa batu yang dibutuhkan? Berapa? 70, minimum 70. Kalau lebih ambil saja. Batunya boleh dibawa, batu kerikil yang Bapak kumpulkan diambilnya dari mana? Dari mana saja jawabannya. Jangan maksain Musdalifah, kalau ada syukur, kalau tidak ada jangan. Karena saya dulu sempat ngambil jalan di pinggir jalan ya, itu berbahaya gitu. Dan karena memang batunya habis gitu, semua orang pada ngumpulin kerikil di situ gitu loh. Cuma kalau jangan paksakan, karena waktu di tempat jamarannya sendiri pun banyak kerikil berserakan. Jadi hari itu hari pertama ambillah 7 atau 10 lah. Nanti kalau pulang lagi ngambil lagi buat the next day 21 atau 30-nya. Ya. Itu saja. Terus berapa hari kita lempar di Jamarat? Berapa? 3. Namanya apa kalau yang 3 hari? Nafar Sani. Kalau yang 2 hari ini untuk Allah, nafar awal cuma 2 hari juga boleh. Ya, itu juga boleh. Jadi batunya nggak 70, mungkin agak kurang sedikit di situ. Oke. Bapak Ibu nanti juga pas di sana kan ada tempat penginapan di Asia. Ada memang saya nggak tahu lah baik nanti programnya di mana. Jadi mungkin setelah menempati Jamarat sempat menginap dulu di Asia ya. Tahun lalu itu tempatnya dekat sekali mungkin sebelum berjalan ya tempat menempati Jamarat. Mungkin kalau Bapak Ibu setelah selesai mungkin ke Makkahnya tidak langsung hari itu, mungkin nunggu di situ dulu sehari 2 hari. Kalau Bapak Ibunya pengen sholat di Masjidil Haram, kami sungguh sarankan untuk berombongan cukup banyak ya, paling sedikit ber-3 atau ber-4, jangan berdua saja. Aturannya kalau Bapak Ibu berangkat bersama-sama, laki dan perempuan yang jangan hanya perempuan saja. Yang pertama masuk ke mobil itu laki-lakinya, yang terakhir masuk juga laki-lakinya. Keluar yang pertama keluar laki-lakinya, ibunya ibunya, keluar yang terakhir pun laki-lakinya lagi untuk menjaga keamanan saja. Kita tetap harus berprasangka baik tapi untuk menjaga keamanan. Gitu. Sebaiknya tanyakan dulu sama ustadz lokalnya di sana. Caranya bagaimana, harganya berapa? Memang kita harus nawar terus di sana. Gitu. Dan biasanya mobilnya itu nggak bis, biasanya itu mobil kayak Kijang atau Toyota Land Cruiser atau semacam Kijang banyak di sana. Itu mereka bisa menawar. Gitu. Jadi sekali lagi ada juga yang langsung truk. Jadi kalau mau murah naik truk, ada juga ada di sana tuh truk semacam Yud gitu naik kayak domba garut maksudnya gitu kayak di Indonesia. Cuma anginnya kenceng lah, saya sih nggak tahu. Jangan tolong ini kalau ada person naik person ada Kijang. Tapi sekali lagi rombongannya banyak. Yang masuk pertama bapak-bapak, kemudian ibu, yang masuk terakhir juga bapak-bapak. Sebenarnya juga sama prosedurnya seperti itu. Bahasanya apa? Bahasa Arab? Sana bahasa Arab Pak. Bapak, ibu-ibu saya sarankan untuk bisa 1, 2,
3, 4, 5 bahasa Arab gitu aja. Angkanya soalnya kalau kita nggak bisa ngomong 5, 10, 25 kayak sini nggak bapak ibu ngerti, jadi kalau nawar percaya diri gitu. Jangan dulu bingung-bingung buka kamus Google Map, Google Translate udah hilang nantinya. Jadi 5, pokoknya angka yang bilang 5, 10, 15, 20, misalnya 5 gitu masih sedikit bisa lah. Jadi kalau nawar jangan kaget nawar, kita nawar serobot semua orang yang nawar dari samping kita gitu. Dan itu kejadian sering banget gitu. Makanya kalau kita nawar, kita lihat matanya, kita nawar terus gitu. Jangan sampai tiba-tiba ada jemaah lain nawar juga gitu. Dan itu sering kejadian, tiba-tiba dia sama dia gitu. Kayaknya sama kita, karena kita agak lambat bercakapnya, diambil yang sebelah sini, udah katanya nggak dapet. Dan itu sering gitu ya. Taksi ada, tapi situasinya pun sama di taksi itu pun. Yang nawar tiba-tiba ada 2-3 orang nawar bersama di depan kita gitu. Kita juga bingung gitu, yang nawar siapa, yang diterima siapa. Ada nggak jelas gitu aja. Jadi sekali lagi kalau apalkanlah 5, 10, 15, 25 gitu apalin lah. Kalau kepepet ya pakailah Google Translate yang membilangkan. Kemudian satu lagi yang saya ingatkan, kita mewajibkan bapak-bapak dan ibu membawa telepon ke sana dan mempunyai nomor lokal. Itu hukumnya dinaikkan dari sunnah muakkadah menjadi wajib tahun ini. Sekali lagi itu wajib tahun ini untuk mempunyai nomor lokal. Oke, kalau orang udah pasti akan dimintakan hari ini juga nomornya langsung oleh Pak Beri. Tidak ada if or but. Yang lain yang lebih baik ambillah nomor lokal. Nomor lokal itu biasanya sistemnya 2 seperti itu. Ada yang cuma voice saja, ada yang tulis data. Kalau ada yang buat smartphone, kalau mau pakai data bisa juga, dan itu sungguh disarankan kan datanya sana bagus sekali ya, sinyalnya kuat sekali. Jadi Google Maps kalau bapak ibu terutama yang suka jalan-jalan agak bingung tersesat, itu bisa buka smartphone-nya, bisa lihat Google Maps-nya, itu jelas sekali, insya Allah jelas sekali. Jadi insya Allah nggak tersesat lah. Begitu ada bawa smartphone. Kalau yang punya iPhone 4, 14 atau 5 micro SIM, kan ada micro SIM, beli dulu di sini. Di sana yang diberikan biasanya yang pengalaman itu adalah SIM biasa. Jadi kalau untuk menguranginya, bapak ibu bisa pakai gunting atau pakai jepretan. Kalau beli di IG sekitar $4 udah sama kos kirim, nggak ada $5. Beli aja sekarang. In case kalau misalnya iPhone-nya beli di sana SIM-nya pasti biasanya akan dia akan kasih SIM normal. Beli aja sini itu buat jepretan, masukin langsung micro SIM-nya udah bisa. Tapi sekali lagi kalau ada yang buat smartphone, belilah yang ada datanya karena datanya bagus. Kalau ada apa-apa, terutama yang paling penting ada Google Maps-nya itu bisa membantu waktu kami. Bahkan kita sempat ngajarin supir bisnya, kan supir bisnya bakal orang Mesir, karena dia salah jalan gitu. Ini kamu salah jalan, dia bingung. Kita juga nggak bisa Arab, dia nggak bisa Inggris, kita bisa tunjukin kamu belok sini bukan belok sana. Akhirnya dia percaya juga sama kita setelah ada mapnya. Jadi itu membantu tuh. Tapi yang begini ini kalau bisa bapak ibu jalan-jalan sekitar Mekah Madinah, karena itu keadaannya macet dan ribuan bahkan ratusan ribu orang, kadang-kadang tempatnya sama, bahasanya Arab semuanya. Apalagi kalau bapak ibunya smartphone dan Maps-nya itu ketahuan kita harus kemana itu yang membantu aja. Itu ada pertanyaan yang lain? Nuker realnya di mana ya? Nuker realnya di mana? Kalau kami waktu itu di Indonesia nuker realnya. Lebih bagus relatif untuk rezekinya terus terang aja. Karena Indonesia juga lagi naik turun kan itu, jadi tergantung. Tapi kalau kami itu di Indonesia, di sini juga ada sebabnya. Tapi kalau di sini bapak ibu mesti pesan 2 minggu sebelumnya, karena nggak mungkin tidak diperjualbelikan perdagangan seperti mata uang asing yang lain seperti Amerika atau Singapura dan lain. Jadi kalau di sini bisa ke banknya kemana saja, cuma mesti bilang kurang lebih berapa minggu sebelumnya, karena mereka harus booking uang. Kalau kami waktu itu di Indonesia, pecahannya kalau real itu mungkin bilang 50 sampai 100 real pecahannya itu. Cuma setelah juga saya pecahkan di sana itu sistem promonya sudah cukup lumayan ya. Kalau toko-toko seperti Bindabun itu campur antara target dengan gulis. Jadi apa aja ada, dari makanan sampai pakaian dalam aja, elektronik ada di toko itu. Itu mereka sudah pakai kredit card semuanya juga. Jadi kalau misalnya kehabisan uang bisa pakai kartu kredit, nggak masalah. Bahkan kalau nggak bisa Arab jangan takut, karena yang melayani di toko itu sebagian besar orang Indonesia. Jadi jangan takut masalah bahasa di sana. Yang melayani kita sebagian besar orang Indonesia di sana. Kasir orang Indonesia, yang stoknya orang Indonesia, bahkan
sampai manajer hotelnya juga orang Indonesia, mungkin juga manajer bindaunya sendiri juga orang Indonesia, itu banyak sekali, jadi nggak usah terlalu khawatir. Ya, cuma sekali lagi tips yang nanti disampaikan, kalau ibu bapak ibu belajarlah di Madinah, jangan dimakan. Itu harganya nggak terlalu banyak beda, tapi bapak ibu memakan banyak sekali waktu kalau bapak ibu harus berbelanja dimakan. Pada saat makan itu padat, untuk belanja itu udah habis waktu, sedangkan kembali ke masjid dan apa-apa, rumahnya banyak lagi. Gitu. Oh, saya tidak menyarankan itu ya. Saya tidak menyarankan itu. Saya hanya yang saya bisa hanya menyarankan pakailah kartu kredit normal saja, nggak apa-apa. Kalau namanya ada travel card yang beragam itu, tapi travel card itu hanya mengantisipasi masuk uang Amerika, US dollar, euro, yen, sama pound sterling biasanya. Jadi untuk real tidak di sana itu. Walaupun mereka kadang-kadang menerima uang dolar, tapi kalau menurut saya pakailah kartu kredit yang normal saja, jadi diterima di sana. Atau cash, kalau saya bisa pakai cash sebanyak mungkin, karena keluarannya banyak, terus uang realnya habis, uang real itu hanya untuk mendadak aja. Seperti contohnya waktu bapak ibu tinggal di Musdalifah nanti, mereka jelas jual tehnya itu tidak menggunakan kartu kredit, tapi hanya cash. Kalau kita butuh Indomie rebus, butuh air panas, butuh 5 lea, pakai cash. Itu saya simpan di situ aja. Itu biasa aja di Bindaud. Kalau pakai kartu kredit, kita biasanya pakai kartu kredit terus aja selama di Bindaud atau toko gitu. Beli di kurma, atau karpet, orang yang misalnya karpet, itu biasanya pakai kartu kredit biasa aja. Gitu. Jumlah uang cash yang harus dibawa kira-kira berapa ya untuk selama tinggal di sana gitu, untuk emergency aja. Terus kalau misalnya mau pakai kartu kredit itu harus lapor ke bank dulu lah bahwa akan ada transaksi nanti dari arah nanti dia dibina transaksinya karena mungkin ada disangka. Nah, pertanyaannya bagus dan banyak nih ya. Satu, berapa uang cash yang perlu dibawa? Kedua, apakah kita bisa lapor ke bank pakai kartu kredit? Ada lagi nggak itu dua ya? Ya debit kan. Oke. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya tentang masalah cash yang dibawa. Itu pertanyaan tergantung kita sendiri. Kita biasanya mau pergi itu dan punya daftar apa aja semua dibeli di sana. Nah itu kita kira-kira aja. Kalau saya jawab dari Raudo langsung ya, kalau Raudo bapak ibu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Yang perlu dibawa adalah apa yang perlu untuk keluarga saja. Purely untuk itu, karena makanan semua udah cater, nggak perlu apa-apa. Kalau mau dibeli, kalau mau bawa cash atau mau berapa yang spend, itulah yang mau dibelikan untuk oleh-oleh. Tapi kita kayak angkot gitu kan kita mesti. Itu tapi minimum sekali. Banyak. Yang lain adalah mau beli data 200 real atau 500 real, dan mau 1,5 giga, 4 giga, 2 giga, itu aja kalau waktu saya itu. Di luar itu udah nggak ada lagi sebenarnya. Kira-kira saya sendiri lupa ya, tergantung sih lifestyle kita maunya apa ya. Penting daftar dulu aja nih. Ini apa? Dari range kita antara 1.000 sampai 2.000 ke atas atau Ini bisa aja 1.000 sampai 2.000. Cuma masalahnya harusnya bawa cash jauh. Saya pernah pribadi jauh dari nggak bawa 1.000 saya. Karena sisanya saya pakai kartu kredit, saya nggak pernah pakai bawa cash. Gitu. Kalau nggak salah perbandingan real Australia itu 4 real 1 Australia kalau nggak salah. 3 ya? 3 ya? $1 3 real. $1 2 3 real. Berarti itu aja. Kami waktu itu saya dan istri seluruhnya pakai kartu kredit, sebagian besar pakai kredit. Jadi yang itu hanya cash yang kecil-kecilan aja yang kita bawa juga. Gitu. Kemudian apakah lapor ke bank? Sebaiknya lapor ke bank. Bahwa saya akan pergi, ini nanti ada ini. Karena mereka akan pastikan track, dan kalau memang aneh, bagi biasanya di Australia tiba-tiba ke Arab Saudi, karena biasanya langsung di stop. Kalau di telepon, gitu. Kalau di telepon takutnya nomor lokal bapak ibu tidak roaming, lupa roaming, seperti kejadian beberapa jamaah nggak bisa dihubungin kan, gitu. Tapi nanti di stop, jadi sebaiknya memang lapor saja kalau punya kartu kredit. Saya akan pergi ke sana selama ini, ke Indonesia dan ke Arab Saudi misalnya, tolong diingat saja. Mana kartu debit seharusnya bisa juga, bukan kartu debit itu bisa. Cuma saya kurang tahu persis mekanismenya gimana. Karena kalau kartu kredit bank itu pasti akan mengambil dari account kreditnya dia. Kalau kartu debit itu, kalau di sini kartu debit jelas akan penting ke banknya langsung kan ya accountnya. Kalau di sana saya kurang tahu. Gitu. Ada lagi pertanyaan tadi ibu?
biasanya nggak terima debit kali ya, jadi mungkin lebih aman mesti kartu kredit kali. Iya juga ya, tapi setahu saya misalnya debit juga kalau biasanya merchant itu dia akan otomatis akan ada debit dan akan ada kredit. Cuma proses bank itu mengecek debitnya ada atau tidak, saya kurang jelas. Kalau di sini langsung online kan, kalau di sana saya nggak tahu online-nya. Kalau kredit itu universal diterima. Itu aja. Maksudnya apa aman kalau kita tinggal uang cash di hotel? Ya. Sebagian besar aman, tapi tidak jaminannya. Setahu saya belum pernah mendengar ada kejadian kamar yang dibobol atau curian. Biasanya kesalahan jamaah sendiri. Uangnya ketelisut di mana, itu aja biasanya. Kalau kita sama-sama percaya dengan teman sekamar tidur kita, insya Allah sih aman. Saya belum pernah mendengar cerita orang masuk ngambil barang, itu saya belum pernah ceritanya. Dari Raudhah, dari mana-mana saya belum pernah dengar waktu zaman saya. Tapi bukan berarti tidak terjadi ya, bukan berarti tidak terjadi. Makanya sebaiknya memang bapak-bapak nanti kan waktu itu kemarin kita sarankan untuk membeli sabuk spesial. Sabuk spesialnya itu ada beberapa tempat untuk menyimpan uang juga. Jadi itu dibawa. Jadi kalau saya bilang saya split aja uangnya. Ada yang saya bawa, ada yang istri saya bawa, ada yang ditaruh di koper. Tapi karena kita orang bawa uang cash sedikit, kemana kita selalu bawa kartu aja. Kalau kartu kredit pun nanti kalau ada sekedar tips aja, kalau ada transaksi yang mencurigakan yang bapak ibu tidak yakin atau bapak ibu percaya itu bukan kartu bapak ibu bisa telepon ke bank dan meng-cancel transaksi itu dan uangnya dikembalikan lagi, tidak ada biaya apapun. Begitu, bapak ibu ada pertanyaan lagi sebelum Ustaz Gun yang sudah siap untuk maaf Ustaz Gun, proyektornya lagi di-impor dari rumahnya Pak Haji Wahyu, jadi lagi ketinggalan di rumahnya. Ada lagi bapak-bapak ibu masalah uang? Kalau nama di paspor, saya punya satu nama di paspor. Tapi kemarin saya ada konsulat, sudah bikin 2 nama, jadi sudah dibikin 8 nama. Oh gitu. Ini nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada. Memang biasanya kalau cuma satu nama, biasanya namanya diulang Pak. Misalnya Anton itu biasa sih juga gitu. Namanya diulang-ulang itu nggak apa-apa juga. Tapi sebaiknya dan Pakai nama orang tua aja, jadi boleh, di halaman boleh memang ada gitu. Anton bin Tarto gitu, itu juga diterima. Cuma biasanya di keterangannya tidak di halaman utamanya, tapi di halaman keterangan biasanya memang nggak apa-apa juga. Itu nggak apa-apa juga. Kasih nama bin atau binti itu nggak apa-apa. Gitu. satu nama nggak mau. Satu nama nggak mau. Gitu bapak-bapak ibu. Jadi sekali lagi poin yang pentingnya adalah ingat olahraga. Kedua, wajib membeli nomor lokal. Apakah 25 hari atau mobile wajib membeli nomor lokal. Yang lain nanti insya Allah akan diberikan di selanjutnya di sesi kedua. Gitu. Ada lagi tidak ada, kalau tidak ada, kita nunggu ini. Boleh WhatsApp-nya dulu. Acaranya tadi saya bilang mungkin ngasih acara sampai jam 3, kita sholat asar bareng, kemudian nanti ada presentasi dari Haji mengenai bahwa cara yang dibawa di sana. Setelah itu sampai sekali kita praktek jalan aja. Nanti ada quiz juga kepada jemaah, ada ini nanti ada quiz di pas kalau ini mudah-mudahan bapak-bapak ibu semuanya menyimak ya teorinya apa nih sana nanti ada quiznya. Insya Allah Ada door prize ini. ya kotak berkasnya. Karena Pak Gunung sudah siap nih, katanya mau ngetes doa gitu, Pak Gunung mesti ingat, kalau nanti suruh doa sendiri di sini. Sekarang Pak Gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida.
مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Hadirin wa hadirat, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipastikan oleh Allah untuk hadir di rumahnya Baitullah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga niat kita benar-benar lillahi ta'ala sehingga Allah memudahkannya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dimudahkan, dilancarkan, tidak ada rintangan yang menyebabkan kesusahan buat kita, insyaallah, amin. Minggu lalu kita sudah sedikit ini ya mengenal bagaimana tata cara berhaji sesuai dengan manasiknya Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat bahwa tata cara haji Rasulullah itu sederhana gitu ya, nggak jelimet. Tapi kadang kita banyak lupa. Kenapa? Karena terlalu banyak beban yang ada di kepala kita. yakni harus banyak menghafal doa yang tebalnya itu 200 halaman. Itu bebannya ke situ. Sementara yang inti-intinya seperti misalkan menginap di Musdalifah, mabit di Mina, kadang kelupaan. Padahal inti daripada ibadah haji justru gerakan-gerakan seperti itu, prosesi-prosesi seperti itu. Pada hari ini kita harus memahami dulu bahwa haji itu merupakan ibadah. Haji itu merupakan ibadah. Sekali lagi, haji itu bukan traveling, haji itu bukan jalan-jalan, haji itu ibadah. Nah, yang harus kita pahami adalah yang namanya ibadah itu prinsipnya perintah. Ini yang ingin saya tekankan, bahwa prinsip dalam ibadah itu adalah perintah, gitu ya. Al aslu fil ibadati al-butlan hatta yakumad dalilu ala amri. Saya ingin menjelaskan ini dulu karena biar yang kita kerjakan nanti, biar yang kita lakukan nanti yakin bahwa itu memang ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus paham dulu bahwa yang namanya haji itu merupakan ibadah. Asal atau prinsip daripada ibadah adalah al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yakuma dalilul al amri. Prinsip ibadah itu batal semuanya, gitu ya. Sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Makanya mudah-mudahan usaha kita ini, gitu kan, usaha kita ini benar-benar sebagai salah satu cara supaya kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus memahami betul apa yang kita kerjakan memang ada dalilnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari itu memang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi bahwa haji merupakan ibadah. Apalagi ya? Langsung ngetes doa tiba-tiba langsung ngetes doa kan gak lucu juga gitu. Belum diingetin tiba-tiba langsung dites gitu ya. Pertama yang saya ingatkan itu adalah bahwa kita jangan sampai lupa apa? Niat. Di mana niat itu? Di mikot. Itu merupakan apa? Kewajiban ya. Jadi beda antara kewajiban dan rukun ya. Jadi niat itu harus dilakukan di mikot dan memulai ihram itu harus dari mikot. Ya nanti mikotnya wallahu alam di mana ya. Nanti tergantung kan teman-teman, nanti ada yang dari Indonesia dulu, kemudian kemana itu nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri ya di mana mikotnya. Tapi kita harus tahu bahwa mengenakan kain ihram itu kalau bisa sebelum mikot sudah siap gitu. Dan sepatu harus diganti ya Bu ya. Bapak-bapak, kaos kaki harus dibuka, sepatu harus segera diganti. Jadi begitu pakai kain ihram sudah siap gitu. Itu karena banyak yang lupa bajunya sudah dipakai, tapi sepatunya masih dikenakan. Itu pasti banyak yang lupa itu karena fokusnya ke pakaian. Padahal yang tidak boleh itu adalah salah satunya menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki gitu. Jadi jangan sampai lupa. Itu yang pertama.
ngambil ihram di mikot itu merupakan satu kewajiban. Kalau lupa apa dendanya? Dam. Iya, dam itu denda. Apa? Apa? Puasa 3 hari. Nah, sebenarnya jenis dam itu ada 3. Ada puasa 3 hari, ada memberikan makanan kepada fakir miskin, ada membeli kambing. Ya kan, 1. Nah, untuk kasus ini orang yang lupa menunaikan mikot itu satu ekor kambing damnya gitu. Karena gini, setiap pelanggaran yang dilakukan itu ada kesepakatan ulama gitu, ada kesepakatan ulama apa nih dendanya gitu. Kesepakatan ulama kalau ini dendanya apa, kalau misalkan kayak kuku dipotong misalkan ya, itu dendanya nanti apa, mungkin bisa puasa atau mungkin bisa memberikan makan gitu ya, itu macam-macam dendanya. Itu mikot. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, begitu kemarin saya lihat program hajinya yang ini oleh Klub Baik, nggak tahu ya kalau yang dari Raudhah atau dari yang lainnya. Karena gini, kita harus tahu dulu apa itu haji tamattu, apa itu haji qiron, dan apa itu haji ifrad. Kemungkinan buat kita itu hanya 2 gitu. Karena haji ifrad itu bagi siapa? Bagi orang yang tinggal di sana, yang tinggal di Mekah, ifrad gitu. Nah, kemungkinan kita itu 2, haji tamattu sama haji qiron gitu. Nah, saya khawatir kalau teman-teman itu nanti sebenarnya ada yang melakukan haji qiron, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Harus siap-siap gitu. Nah, seperti gini, bagi ibu-ibu yang dari awalnya berniat haji tamattu, tapi begitu sampai di sana bisa jadi kan wallahu alam ada yang pakai pasang filternya, juga ada yang enggak kan. Kemudian pas pada waktu itu dia menstruasi misalkan, terkena haid, itu bisa berubah niatnya menjadi haji qiron. Ya Bu ya, bisa berubah niatnya menjadi haji qiron gitu. Tapi kan dari sini kan hajinya haji tamattu gitu ya. Nah, bedanya haji qiron dan haji tamattu, tunggu ini dulu lah biar apa? Kalau ibu-ibu ada yang sudah siap pakai obat gitu ya. Kalau yang belum misalkan ya, kalau yang belum itu bisa berubah niatnya nanti dari haji tamattu menjadi haji qiron. Makanya saya ingin menjelaskan dulu apa itu haji tamattu, apa itu haji qiron. Mudah-mudahan kelihatan ya apa tulisannya. Kebaca ya. Gini, kita lanjutkan bahwa prinsipnya sebenarnya sedikit antara haji qiron dan haji tamattu. Kalau haji ifrad
Insya Allah enggak ya kita ya. Nah, perbedaan antara haji tamattu dan haji ifrad dan haji qiran itu hanya satu perbedaannya. Terletak di mana? Di jedanya gitu. Tentu di niat udah jelas niatnya kan. Niatnya udah beda. Apa itu haji qiran? Qiran itu melakukan umroh dan haji secara bersamaan, tidak ada jeda. Nah, makanya pas kemarin saya lihat jadwalnya Labbaik, itu saya khawatir jangan-jangan mereka dari Madinah itu sampai ke mana dan pergi dari Madinah itu tanggal 8. Saya khawatirnya itu. Ternyata pas saya tanya ke teman-teman yang melakukan yang short haji itu, oh enggak, itu ada jeda. Berarti alhamdulillah masih tamat gitu kan. Jadi harus yakin dulu ya Bu ya. Yang ke Madinah siapa aja, maaf? Yang langsung ke Madinah? Yang langsung Madinah dulu. 1, 2. Yang short haji langsung ke Madinah ya? Ya. Nah makanya harus dipastikan pergi dari Madinah ke Makkah itu tanggal berapa harus tahu gitu. Sebelum tanggal 8 kan? Nah makanya kemarin saya agak khawatir. Kenapa? Karena minggu lalu kan saya hanya menjelaskan tentang tamattu, ya kan, tidak menjelaskan qiran. Nah begitu saya melihat apa jadwalnya dari Labbaik yang short haji itu yang dari Madinah itu ini tanggal 8 atau sebelum tanggal 8 gitu. Kalau misalkan pergi dari Madinah tanggal 8 itu jatuhnya qiran gitu. Kenapa? Karena tidak ada jeda. Tidak ada jeda antara apa namanya? Antara umroh dengan haji gitu. Bersamaan qiran itu. Jadi tidak ada jeda antara umroh dan haji qiran. Tapi kalau bisa dipastikan, kalau kita sudah pasti bahwa yang short haji dari Madinah kemudian ke Mekah ada jeda sebelum ke Mina, berarti kita masih tamattu. Nah, haji qiran sa'inya hanya sekali, gitu. Haji qiran itu sa'inya hanya sekali, sementara tamattu sa'inya dua kali, gitu kan? Sa'i untuk umroh dan sa'i untuk haji. Nah, kalau misalkan qiran itu begitu dari Madinah datang ke Mekah melakukan tawaf, setelah tawaf melakukan sa'i, dari sa'i langsung ke mana? Ke Mina, gitu itu kalau qiran. Tapi ya yakin ya tamat semua berarti kan? Ya, tamat semua ya. Mudah-mudahan tamat semua. Pokoknya pastikan ada jeda sebelum tanggal 8 ketika kita pergi dari Madinah. Ya harus tahu, makanya harus yakin gitu. Jadi kalau misalkan yakin ya? Yakinnya. Saya khawatir aja gitu, takutnya dari Madinah itu tanggal 8 gitu, takutnya itu. Enggak, gini, masalahnya niatnya itu harus dimikot kan? Gitu. Kalau sebelum tanggal 8 bisa tamattu, pas tanggal 8. Ya Ron, macet. Posisi macet ya udah harus niat. Diganti niatnya itu, makanya niat haji qiran itu bisa diganti dari tamattu ke qiran. Ya, niatnya ganti aja, rubah aja. Apa niatnya haji qiran? Labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Gampang aja. Kalau kemarin kan kalau tamattu apa? Labbaik Allahumma umrotan saja kan? Umrotan aja gitu. Nanti begitu di Mekah udah selesai umroh, tanggal 8 baru labbaik Allahumma hajjan. Gampang. Nah kalau qiran tambah aja umrotan wa hajjan. Tapi mudah-mudahan lah ya perlu diketahui nanti wa hajjan. Jadi perlu diketahui nanti kalau misalkan bertolak dari Madinah itu ada macet, ya kan? Kemudian kalau ibu-ibu misalkan begitu nyampe Mekah, bagi ibu-ibu yang ke Mekah duluan ya, begitu kan ke Mekah itu tanggal 28 dari sini ya. Bagi yang yang main haji itu tanggal 28 sampai tanggal 29 di Mekah 3 hari, kemudian menstruasi, maaf ya, itu bisa berubah niatnya, ya. Kalau tidak ada waktu lagi, misalkan dulu kan tawaf itu kan harus suci kan, harus suci itu, nunggu aja, misalkan 3 hari di Mekah, hitung nanti ibu-ibu kira-kira berapa lama menstruasinya, begitu di Madinah, nggak akan keburu nih, kalau nggak akan keburu, rubah niatnya menjadi haji qiran. Ya, tapi kalau masih keburu ada jeda sehari, tetap masih bisa tamattu gitu ya. Makanya jangan malu nanti untuk bertanya ya Bu ya. Jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya
sesat di Arab. Sesat di Arab. Dari jalan sesat di Arab. Pokoknya nanti banyak pertanyaan saja. Kalau misalkan ada yang meragukan, tapi jangan sedikit nanya ya, Bu ya. Dikit-dikit nanya. Itu tentang apa? Masalah haji ya, haji qiron dan haji ifrad. Jadi nanti kita bisa merubah niat, terutama buat ibu-ibu dan buat bapak-bapak kalau misalkan terhalang oleh satu hambatan atau apalah gitu ya. Itu tentang haji. Kita masuk ke manasiknya. Mikot tadi udah sedikit ya. Mikot itu kalau mikot itu pokoknya kita sebelum melewati mikot kita harus sudah siap biar nanti pas di mikot atau sebelum mikot kita sudah bisa mengucapkan kalimat talbiyah niat gitu ya. Bagi yang pertama itu apa? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan itu yang pertama tuh. Jadi begitu di mikot ucapkan labbaik Allahumma umratan. Tentu niat yang paling utama itu adalah ketika sebelum kita berniat tuh. Nah sekarang juga kita harus berniat sebenarnya. Niat yang tulus dalam hati gitu ya, bahwa kita itu untuk ibadah ke sana gitu ya, bukan untuk cari oleh-oleh, bukan untuk menyicipin air jam-jam. Niat untuk ibadah lillahi ta'ala gitu ya. Ikhlaskan bahwa kita itu ke sana benar-benar untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi rukun Islam yang kelima. Niatkan itu semuanya. Nah, formalnya yaitu nanti ketika di mikot labbaik Allahumma umratan. Coba diucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Jangan lupa bapak-bapak kaos kaki nanti dibuka sebelum itu. Pokoknya kalau misalkan ada kesempatan di bandara sebelum mikot itu, kalau misalkan bapak-bapak di mana siap-siap aja gitu ya sebelum mikot. Pokoknya sendal jangan lupa itu, karena banyak yang lupa tuh kaos kaki nggak dibuka gitu. Padahal itu merupakan bagian dari ihram, gitu ya. Ihram. Jadi saya ingin juga menyampaikan karena kemarin belum disampaikan ya apa-apa saja yang diajukan sebelum ihram. Nah, sebelum ihram itu pertama potong kuku gitu ya, potong kumis gitu. Saya udah bercukur duluan Bu ya. Masih lama udah bercukur duluan. Mulai di Indo ya? Boleh potong di sini boleh? Boleh dipotong di sini. Ya pokoknya sebelumnya siap-siap lah. Jadi pokoknya sebelum ihram siap-siap gitu. Oke, gua ada. Iya. Jangan terlalu awal. Enggak mesti sebelum berangkat pokoknya, enggak mesti sebelum berangkat. Beberapa minggu sebelumnya juga boleh. Karena kan kalau udah nggak ada yang dipotong lagi pasti dipaksain harus motong gitu. Kalau nggak ada yang bisa dipotong lagi apa yang mau dipotong gitu kan? Jadi potong kuku, kumis gitu ya, yang bulu ketiak, bulu kemaluan, nanti mandi kalau mungkin pas saatnya kalau memungkinkan. Makanya kalau yang dari Melbourne dari sini kan insya Allah sudah siap bersih semuanya. Jadi kalau tidak mandi juga nggak apa-apa, kalau dirasa masih bersih badan kita gitu ya. Gitu. Karena kan fungsi daripada suci diri itu nanti ketika mau tawaf ya, pas mau tawaf saja mandi kalau memungkinkan, kemudian memakai minyak wangi di badan buat laki-laki. Kalau perempuan tidak dianjurkan gitu ya. Kalau perempuan dianjurkannya seminimal mungkin itu buat perempuan ya, deodoran dulu kalau perempuan ya. Karena perempuan tidak dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Karena apa? Ya banyak ulama yang mengatakan takutnya menjadi fitnah buat perempuan itu. Tapi kalau buat laki-laki, karena kan bau badan perempuan sama bau badan laki-laki beda ya. Kalau laki-laki kadang gerak sedikit juga udah perengseng gitu. Jadi laki-laki sangat dianjurkan gitu ya. Sana panas loh. Sekarang itu katanya masih panas mau menuju dingin katanya gitu. Walau alam. Tapi pokoknya jaket tetap bawa ya. Karena ada cerita teman saya itu disuruh bawa jaket sama temennya, begitu nyampe sana kuku lutus sampai kuku lutus. Gerutu Pak. Wah ini ngapain bawa jaket? Panas gini bawa jaket.
itu malamnya langsung kedinginan 40 dia. Jadi pokoknya jangan hilang. Pokoknya apa yang memang bisa dibawa bawa saja ya, tapi jangan berlebihan kan, itu kan intinya, jangan berlebihan. Kalau jaket, tapi kan jaket nggak bisa dipakai buat ihram ya, buat nanti kalau ada apa-apa. Tapi katanya lagi panas sekarang itu, makanya mau menuju. Mudah-mudahan lagi enak udaranya. Memakai wewangian itu jangan sampai kena kain ihram ya Bu ya, Bapak ya. Kain apa? Hanya di badan saja. Tahu kan cara pakai parfum kayak gimana ya? Gini. Ya pokoknya apa? Jangan sampai kena kain ihram. Tapi kalau misalkan kain ihram itu wangi karena terkena parfum yang ada di badan kita, itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak mesti dicuci. Kemudian itu sunnah-sunnahnya. Kemudian hal yang dilarang dalam ihram, mencabut buku. Jadi selama ihram ketika kita mengucapkan niat tabyid, labbaik Allahumma umratan, ya kan? Pada saat itu larangan ihram sudah dimulai. Larangan ihram sudah dimulai. Kuku kita tidak boleh dicokel-cokel lagi. Rambut kita tidak boleh dicukur. Kemudian bulu kita tidak boleh dipotong-potong lagi. Pokoknya semua larangan ihram dimulai. Tidak boleh. Sikat gigi boleh? Sikat gigi itu jangan yang ada parfumnya. Oh, pakai odol. Iya. Jadi makanya kalau ada siwak pakai siwak saja. Karena itu termasuk kategori yang wangi gitu Pak. Gitu. Makanya kan ada teman-teman yang menganjurkan beli odol yang tidak ada yang tidak ada aromanya. Termasuk sabun juga. Gitu. Boleh mandi, tapi tidak boleh memakai sabun yang wangi gitu. Karena itu termasuk kategori parfum pewangian gitu Pak. Ya. Kemudian tidak boleh memakai wewangian, termasuk mandi di dalamnya kalau pakai sabun. Menebangi pohon, jangan iseng ya Bu ya. Nanti kalau ini ada mawar bagus dipetik, jangan petik mawar karena di Arab tidak ada mawar insyaallah. Kemudian membunuh binatang dan memburu gitu ya dalam keadaan ihram. Pokoknya kalau ada binatang, semut sekalipun kalau bisa hindari sajalah, jangan iseng di inilah. Walaupun sebenarnya larangan ini dalam arti binatang besar untuk dimakan gitu. Tapi ya hindari saja kalau ada binatang itu, hindari saja. Pokoknya hindari semuanya. Dan ini nih tidak boleh mengambil barang temuan, ya Bu ya. Kalau ada barang temuan jangan iseng diambil, kecuali kalau kita mau mengumumkannya. Kalau berani mengumumkan silakan ambil. Tapi kalau kita tidak berani untuk kasih tahu orang, jangan pernah mengambil barang temuan. Walaupun di situ iPhone 7 misalkan ya. Jangan diambil. Jangan pernah ngambil barang temuan kecuali untuk diumumkan. Itu larangan ihram. Kemudian tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah. Ada orang yang janjian dari sini sama calonnya di Indonesia, kita menikah di Arab yuk pas ihram, itu nggak boleh. Gitu, tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh melamar baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Tidak boleh melamarkan orang lain. Nggak boleh. Mumpung di Arab nih, gimana nih? Nggak boleh. Kalau sedang ihram nggak boleh, gitu ya. Tidak boleh bercumbu antara suami istri, ya. Karena kata Allah, wala rafas. Rafas itu sesuatu yang bisa menggerakkan hati seseorang kepada persetubuhan. Cumbu rayu itu nggak boleh, ya. Ucapan-ucapan, aduh kok mama tumben ya, di Arab kok jadi cantik begini ya. Itu jangan hindari kata-kata seperti itu. Langsung mojok. Kata ibunya kok tumben-tumbenan bapak puji, itu godaan setan. Karena kata Allah jangan rapat, nggak boleh rapat, gitu ya. Kemudian bersetubuh apalagi, menutup kain kepala nggak boleh. Misalkan bapak bawa sapu tangan, itu nggak boleh simpan di sini, itu nggak boleh. Tidak boleh pakai topi ya? Topi nggak boleh. Topi itu nggak boleh. Topi itu tidak boleh, ya. Memakai topi itu nggak boleh. Tapi payung boleh. Kalau memakai payung itu boleh, tapi kalau memakai topi itu tidak boleh. Bahkan menutupkan kain ihram ke kepala juga tidak boleh. Ya, buat bapak-bapak nih khususon, kalau bapak menutupkan kain ihram ke kepala, maksudnya diselimutin kan gitu kan, kayak sorban, itu nggak boleh. Itu terkena dam gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalkan lupa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu disengaja. Tiba-tiba lupa gitu kan, tiba-tiba merasa kayak di Melbourne gitu kan, tiba-tiba aja diginiin. Itu lupa, nggak apa-apa kalau lupa. Tapi harus segera dicopot
Tapi kalau dengan sengaja melakukannya, itu terkena dam, gitu ya. Bagaimana kalau mandi keramas, rambut kita bundul? Bundul itu apa? Rontok, nggak apa-apa itu, nggak usah khawatir, nggak usah dipungutin gitu ya, dihitung satu-satu, nggak usah apa-apa. Nggak apa-apa itu karena itu rontoknya alami, yang nggak boleh itu mencukur dan mencabut, itu nggak boleh. Itu larangan ihram. Kemudian menggunakan pakaian berjahit ya bagi laki-laki, jadi kaos kaki nanti sebelum mikot ingat cabut, sepatu ganti ya, pakai sendal apa saja yang penting sendal, yang mau pakai sendal dulu juga nggak apa-apa. Sendalnya itu harus yang menutup jarinya juga apa mata kaki aja yang nggak boleh? Nah, sendal yang namanya sendal adalah sendal itu yang ininya kebuka dan tumit kebuka gitu ya. Kalau misalkan ininya ketutup seperti Crocs itu masih termasuk kategori sendal karena tumitnya masih kebuka kan? Boleh itu berarti? Masih boleh gitu. Karena kan itu masih bolong-bolong gitu ya. Sepatunya dipotong bang. Sebenarnya gini, dulu di zaman Nabi ada orang yang tidak memiliki sendal, diperbolehkan memakai sepatu, memakai khuf, bukan sepatu, memakai khuf itu kan menutupi seluruhnya. Tapi itu karena kategori darurat. Kalau kita kan sudah bisa mempersiapkan diri membawa sendal dari rumah, gitu ya. Jadi kayak sendal Crocs itu boleh, tapi bagi saya amannya jari kebuka kalau buat saya dan tumit kebuka, sama seperti sendal gunung lah, ya kan? Tapi yang Crocs itu masih boleh kalau saya pikir masih boleh, karena itu tumitnya masih kebuka kan, dan ini masih kayak segini. Yang nggak boleh itu sepatu kan menutup semuanya. Kali tiga dua Gitu. Kalau seni bunda Itu kemudian apa lagi? Yaitu yang dilarang dalam ihram. Kemudian yang diperbolehkan, memakai jam tangan boleh, memakai cincin boleh, kacamata boleh, sabuk boleh. Sabuk untuk mengikat kain ihram gitu ya, bapak-bapak boleh. Kemudian handphone juga boleh. Payung boleh. Kemudian perban kalau terluka boleh, memakai perban kalau terluka boleh, gitu ya. Kemudian mandi tanpa sabun yang mandi juga boleh, dan mengganti kain ihram juga boleh. Jadi kain ihram diganti boleh, kalau misalkan udah kotor udah boleh diganti. Tapi kalau untuk apa? Untuk umroh, insya Allah masih bersih kan, cuma sebentar ya dari mikot itu insya Allah sebentar. Itu larangan-larangan ihram dan apa saja yang diperbolehkan dalam ihram. Kemudian niat untuk haji tamattu tadi sudah ya, labbaik Allahumma umrotan ya. Itu pasti mikot. Jangan lupa ya, pasti mikot atau sebelum mikot. Pokoknya jangan sampai terlewat gitu. Jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat kata Nabi harus balik lagi gitu. Masa nyuruh pilot balik lagi, lot ya, jangan. Ada yang ingatkan sana? Ada yang ingatkan sana? Ada yang mengingatkan, karena kalau di Indonesia pada tanggal segitu insya Allah semua jemaah haji gitu. Jadi insya Allah diingatkan, termasuk mungkin dari sini juga ya. Kemudian yang untuk haji nanti tanggal 8 buat haji tamattu, tanggal 8 itu pas kita mau menuju Mina, labbaik Allahumma hajjan. Jadi fokusnya sekarang umroh aja dulu, labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan itu untuk niat haji tamattu. Kemudian setelah berihram mengucapkan kalimat talbiyah. Gimana bacaannya gimana? Jangan melihat. Coba bareng-bareng dong. Kan kompak nanti 1 2 3 yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal ya? Insyaallah hafal. Tapi dan nanti Pak Bu kalau sudah turun pesawat menuju Mekah itu terseduh-seduh insyaallah ya. Ini insyaallah. Maksudnya baca kalimat talbiyah tadi dengan khusyuk ya. Baca kalimat talbiyah tadi dengan khusyuk, dengan tawadu bahwa kita itu sedang ingin menghambakan diri
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar ucapan saja ya. Baik Allahumma baik. Usahakan talbiyah itu dibaca terus-terusan atau bisa diselang-seling dengan zikir yang lain atau baca Al-Quran. Kalau misalkan bosan, maaf ya, dalam tanda petik bosan, boleh kita baca Al-Quran ya. Pokoknya jangan banyak ngobrol gitu ya. Ketika ihram itu jangan banyak ngobrol, karena dari obrolan itu bisa keluar rofah, bisa keluar fusuk, bahkan bisa keluar judal. Kalau tidak perlu, jangan banyak ngobrol, banyak baca Al-Quran saja, banyak zikir saja kan? Kalau tidak ada perlu ditanyakan, jangan tanyakan ya. Pokoknya perbanyaklah zikir, baca Al-Quran, perbanyak kalimat-kalimat talbiyah. Itu yang dianjurkan. Pokoknya kenapa? Karena dari obrolan sekali lagi bisa keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Sementara di dalam ihram itu sangat harus dihindari gitu, kata-kata yang seperti itu. Itu kemudian tawaf ya. Jadi talbiyah itu baru berhenti setelah kita mau melaksanakan tawaf ya. Talbiyah baru dihentikan setelah kita melaksanakan tawaf. Bagi bapak-bapak yang belum punya wudu ataupun ibu-ibu yang belum punya wudu, harus wudu dulu ya. Harus wudu dulu sebelum tawaf, karena tawaf itu harus suci ya, harus suci. Jadi bagi bapak-bapak yang udah batal wudunya, misalkan di bandara transit itu berwudu tapi ternyata batal, perbaharui wudunya. Ibu-ibu juga sama kan, kita masuk hotel dulu kan, nanti kan masuk hotel dulu, dari hotel baru kita ke situ, perbaiki wudunya, usahakan tidak keluar angin nanti selama tawaf ya. Pokoknya usahakan tidak batal, karena kalau misalkan kita mendapatkan posisi yang enak, insya Allah cepat itu tawaf ya. Ada doanya ketika masuk Masjidil Haram, ini yang agak panjang ya, tapi kalaupun yang pendek juga nggak apa-apa. Yang panjangnya sebenarnya versi doa Masjidil Haram itu banyak riwayatnya, karena ini merupakan sunnah. Jadi banyak para sahabat yang diberikan contoh doa. Jadi kalau tidak hafal juga nggak usah khawatir ya, jangan merasa beban kalau tidak hafal, tapi bagus kalau dihafal ya. Tapi sekali lagi, jangan pernah merasa terbebani kalau kita tidak bisa menghafal doa yang panjang ini. Jangan pernah merasa terbebani, karena ini merupakan sunnah dan banyak versinya. Nah makanya kalau kita hafal, cukup berdoa dengan kalimat yang ini saja, Allahumma ftahli, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Cukup yang itu kalau kita hafal yang panjangnya. Ini cuma satu versi saja, banyak sebenarnya banyak doanya. Kalau misalkan bapak-bapak menemukan doa yang lain, silakan, karena itu bukan merupakan bagian rukun dari tawaf, bukan masuk Masjidil Haram itu ya, bukan merupakan bagian rukun dari tawaf. Jadi kalau misalkan bapak menemukan doa yang lain, silakan, nggak apa-apa, nggak mesti fokus ke ini gitu ya, ke doa yang ini. Cukup Allahumma ftahli abwaba rahmatika, sama seperti kita masuk ke masjid-masjid yang lain, tapi panjangnya Bismillahirrahmanirrahim wassalam ala Rasulillah, a'udzubillahi adzim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Gampang kalau dihafal juga. Pertama kan salawat dulu kan, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, a'udzubillahi adzim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nanti kalau tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, insya Allah rumusan ini akan di-emailkan ya oleh Pak Anton. Bisa. Karena kenapa perlu di-emailkan? Takutnya nanti ada tambahan lagi. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada, insya Allah bapak-bapak nanti bisa menghafalnya. Itu kemudian ketika melihat Ka'bah ada doanya. Ingat sekali lagi, melihat Ka'bah bukan rukun tawaf juga ya. Melihat Ka'bah bukan rukun tawaf, jadi jangan terbebani juga. Tapi tentu kalau kita menghafalnya jauh lebih bagus ya kan. Kalau menghafalnya tentu lebih bagus. Doa Umar bin Khattab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Gampang ya, salam-salam semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Gampang ya, gampang lah itu. Ada yang tulisannya silakan lah, karena itu bukan rukun, terserah gitu ya. Kalau ada versi yang lain
Itu tawaf. Jadi awalnya ketika Masjidil Haram berdoa, karena itu sangat dianjurkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika dan sebagainya. Kemudian ketika menuju Ka'bah, Allahumma antas salam, minkas salam. Smile. No, on the Sebelum mulai smile. tawaf, laki-laki harus Huh? menaikkan kain ihramnya. Smile. Naikkan kain ihramnya. Namanya apa? Irtiba. Smile. Kalau itu nggak usah khawatir gitu ya, nggak perlu ya. Talking. Gitu. Kemudian mencium hajar aswad kalau mau. No. Let's take a Mencium hajar aswad. picture. Kalau tidak, Ready. cukup mengusapnya hajar aswad itu. Ya, ternyata boleh pakai tangan Ready, kiri Pak. set, Saya baru baca cheese. pakai tangan kiri juga boleh. Itu mengucap hajar aswad. Go itu. on the Jadi ya tentu tangan kanan jauh lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan susah, Ready, tangan kanan saya bisa set. masuk, misalkan. No, Jadi on the tangan saya bisa masuk, nggak usah masuk pakai tangan kanan gitu. Kalau misalkan Ready, bisa pakai tangan set, kiri, cheese. apa? Nggak apa-apa No. pakai tangan kiri gitu On ya. the cheese. Kemudian berisyarat dengan tangan kalau tidak mampu menyentuhnya, tapi tidak menciumnya. Sekali lagi ingat, kalau Ready, berisyarat set, tidak cheese. bisa menciumnya. No. Kemudian ketika kita memulai tawaf, bacalah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja. No, on the Bismillahirrahmanirrahim Allahu cheese. Akbar No, it's not atau Allahu good. It's Akbar, not good. Allahu Akbar saja. Itu pada putaran pertama. Putaran selanjutnya hanya cukup Allahu Akbar. Itu pada putaran No, Allahu on the Akbar saja. cheese. Jadi awalnya pertama kali bagian dari tawaf mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar itu. Ya, ingat ketika hajar aswad ucapan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja itu pertama kali. Tapi kalau pada putaran selanjutnya begitu ketemu dengan hajar aswad cukup Allahu Akbar saja, tidak pakai Bismillah kalau putaran berikutnya. Kemudian menyentuh rukun yamani atau disebut dengan istilah tanpa menciumnya. Sentuhlah rukun yamani itu. Kalau bisa sentuh, gitu ya. Kemudian ucapkan Allahu Akbar. Ada juga yang mengatakan ketika menyentuh tidak perlu mengucapkan Allahu Akbar, gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau tidak memungkinkan mengusap rukun yamani, tidak dianjurkan untuk berisyarat karena tidak ada contohnya dari Nabi. Jadi memberikan isyarat kepada rukun yamani itu tidak ada contohnya dari Nabi, ya. Tidak ada hadisnya kalau Nabi itu pernah memberikan isyarat kepada rukun yamani. Yang ada Nabi pernah menyentuhnya dengan tongkatnya, gitu. Jadi kalau misalkan Bapak punya tongkat yang panjang, kalau sampai gitu ya, sentuh untuk rukun yamani. Tapi kalau nggak ada isyarat buat rukun yamani. Isyarat hanya buat hajar aswad, gitu ya. Kemudian di antara rukun yamani membaca apa? Sabu jaga. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal ini Maya ya? Hafal itu urutan tawaf. Ulangi semuanya itu sebanyak 7 kali. Ingat, tidak ada doa khusus dari mulai hajar aswad sampai rukun yamani itu tidak ada doa khusus. Silahkan kalau bapak-bapak punya buku yang mau dibaca silahkan. Tapi ingat yang namanya doa itu komunikasi kita dengan Allah. Jadikan nilai komunikasinya ada. Kalau kita hanya sekedar baca, jangan sampai kita hanya sekedar baca saja tanpa ada maknanya. Sayang sekali kalau buat saya. Mendingan gunakan bahasa kita. Gunakan bahasa kita untuk bermunajat kepada Allah ketimbang kita fokus sama buku tapi tidak ada nilai komunikasinya, gitu. Ya, itu yang ingin saya pesankan. Jadi jangan sampai kita fokus sama buku yang tebal, tapi ketika kita membacanya selama tawaf tidak ada nilai komunikasi kita dengan Allah. Sayang. Jadi mendingan gunakan bahasa kita lah. Gunakan bahasa kita sebagaimana saya contohkan. Putaran pertama kita ingat ibu, putaran kedua kita ingat ayah, misalkan. Putaran ketiga ingat saudara. Doakan semuanya. Putaran selanjutnya kita ingat diri kita, kebaikan kita di dunia, kebaikan di akhirat. Minta semuanya sama Allah. Mendingan gunakan doa kita, bahasa kita daripada kita fokus sama buku yang di situ tidak ada nilai komunikasinya. Doa itu silaturahmi. Doa itu hubungan kita dengan Allah, tali kita dengan Allah. Jadi kalau minta kan masa begini. Saya ilustrasikan, ada seseorang yang mau minta sama kita baca buku, Pak.
Bapak, apa bersedia Bapak untuk memberikannya? Nah, kan tidak ada perasaan apa-apa. Coba kalau kita tulus, Pak, saya ini dalam keadaan susah, iya kan? Tolong Pak, minta bantuannya. Wah, itu kan beda kan? Hadirkan perasaan kita ketika kita membaca doa, hadirkan perasaan kita. Jangan hanya sekedar mengucapkan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada dalilnya doa-doa khusus itu gitu. Kenapa? Karena orang pasti kebutuhannya berbeda-beda. Syukur-syukur kalau kita banyak hafal doa. Makanya penting juga kita banyak menghafal doa biar ketika setiap tawaf itu kita mengucapkan doa-doa maksudnya dan kita paham artinya. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada, sekali lagi gunakan bahasa kita di mana kita bisa hadir ketika kita mengucapkan doa tersebut. Hati kita hadir. Itu pesannya ya. Kemudian bagi laki-laki kalau mungkin romal itu apa? Laki-laki kecil kalau mungkin, kemudian kalau mungkin jangan dipaksakan. Kalau enggak ya jalan aja gitu. Kalau nggak mungkin ya jalan aja, gitu ya. Jangan diakal-akalin. Kalau buat saya sih nggak bisa diakal-akalin. Ada yang mengakal-akalin. Kalau tidak bisa romal jalan di tempat aja katanya. Itu mengakal-akalin. Pilihannya cuma dua, romal atau jalan gitu. Itu buat saya. Kenapa? Karena dari ini seperti itu gitu. Nggak ada pilihan yang lain. Sementara banyak teman-teman kita yang ngakal-ngakalin, maksain karena tidak bisa romal, kemudian dia jalan-jalan di tempat. Itu bukan romal namanya gitu. Jadi kalau tidak bisa, ya jalan aja gitu. Nggak usah dipaksain. Karena tidak ada paksaan gitu ya. Karena itu hukumnya sunnah. Kalau tidak bisa, tinggalkan. Apalagi kita bawa istri kan. Sementara istri kan tidak disunahkan buat romal, betul tidak? Jadi jangan sampai kita maksain romal, istri juga ikut romal. Jadi kan melakukan kesalahan tuh istri. Istri melakukan kesalahan karena ikut kita lari-lari kecil. Jadi tidak ada akal-akalan sebenarnya. Kalau bisa lakukan, kalau tidak bisa tinggalkan. Itu dalam ibadah. Makanya tadi kembali ke awal bahwa ibadah itu prinsipnya adalah batal kecuali ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai tawaf, apa? Sholat 2 rakaat ya di maqam Ibrahim. Sholat 2 rakaat, jadikan maqam Ibrahim di tengah-tengah. Ingat Bu, kita bukan menghadap maqam Ibrahim, kita menghadap kiblat. Kalau misalkan kita tidak bisa sholat dekat maqam Ibrahim, kita misalkan sholat agak jauh, jangan sampai kita menghadap maqam Ibrahim. Salah itu. Kita harus menghadap Ka'bah tetap. Ya, karena gini. Ini posisi Ka'bah itu di sini, misalkan maqam Ibrahim di sini. Yang dianjurkan sholat itu kan di sini, betul tidak? Menjadikan maqam Ibrahim itu tengah-tengah antara kita dan Ka'bah. Tapi kalau kita tidak mampu, misalkan kita sholat di sebelah sini, agak miring begini, jangan pernah kita menghadap maqam Ibrahim, gitu ya. Itu banyak yang melakukan itu, menurut kawan-kawan itu. Jadi banyak orang yang sholat menghadap maqam Ibrahim karena dia di sini, misalkan dekat Bukit Sofa. Dia menghadapi maqam Ibrahim salah. Sholat itu tetap harus menghadap Ka'bah, gitu, menghadap kiblat, gitu ya. Itu jangan sampai kita maksain seperti itu, kemudian kita melakukan kesalahan dengan sholat menghadap maqam Ibrahim. Kita sholat harus menghadap Ka'bah. Sholat tawaf dilakukan 2 rakaat. Sebelumnya apa? Baca wattakhidhu min maqami Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hafal ya Bu ya? Gimana doanya? Doa. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hafal ya? Insyaallah ya. Sedikit. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Tentu setelah Al-Fatihah. Setelah sholat minum air Zam-Zam. Kalau bisa kalau laki-laki dikucurin ke kepala ya, kalau perempuan juga kalau bisa lah dicipratin apa gimana lah biar tidak terlalu panas gitu ya. Itu sunnah ya. Mengucurkannya ke kepala bagi laki-laki ya, dibasahin kepala gitu. Kemudian ada sebuah hadis yang berkaitan dengan air Zam-Zam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air Zam-Zam untuk apapun, tergantung niat yang meminumnya. Silakan air Zam-Zam itu diminum tergantung niat peminumnya. Contoh doa air Zam-Zam ini juga salah satu contoh doa, bukan termasuk rukun sekali lagi ya, bukan termasuk rukun
tawaf doa ini. Beda dengan doa-doa yang tadi. Ini itu salah satu contoh doa dari Abdullah bin Abbas, gitu ya. Kalau kita punya doa yang lebih penting dari ini, nggak apa-apa, gitu. Ya, ini doa Ibnu Abbas, gitu. Bukan doa dari Nabi, ini dari Ibnu Abbas. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ini salah satu contoh. Ingat, sekali lagi ini salah satu contoh, bukan bagian dari ritual tawaf, gitu ya. Jadi kalau Bapak memiliki doa yang lebih diinginkan, silahkan baca. Ini sekali lagi hanya contoh doa yang diberikan oleh Ibnu Abbas, ya, bukan merupakan untayan dari doa-doa tawaf, bukan. Nah, ini saya ingin memisahkan doa-doa mana yang diajarkan Nabi ketika melakukan ritual, mana doa-doa yang dibaca oleh sahabat. Kenapa Ibnu Abbas melakukan seperti ini? Karena memang Nabi memberikan kebebasan, gitu loh. Karena Ibnu Abbas yang melakukan, Ibnu Abbas kan orang yang dekat dengan Nabi, terkenal sehingga doanya diikuti orang. Tapi kalau misalkan bapak-bapak punya doa yang lebih diinginkan, silakan, gitu. Jangan terpaku sama doa ini, gitu loh. Itu yang saya ingin tekankan, bahwa prinsip ibadah itu perintah. Jadi ada hal-hal yang lain yang kita boleh menambahkannya, seperti doa ketika minum air Zam-Zam. Kalau misalkan ketika minum air Zam-Zam ibu punya anak yang sedang sakit, ya Allah, ya Karim, misalkan, jadikan dengan saya minum doa ini, anak saya jadi sembuh atau apa, gitu kan. Nah, itu kan terserah lah. Maksudnya, pokoknya berdoa apa saja. Tapi kan doa air Zam-Zam itu kan untuk diri kita, gitu ya. Pasti untuk kebaikan kita sebenarnya kan. Seperti ini kan minta ilmu bermanfaat, rezeki yang luas kan itu untuk kita. Tapi sekali lagi bahwa tidak menutup kemungkinan kita berdoa dengan doa yang lain selain doa yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Kesalahan umum dalam tawaf memasuki Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu berada di dalam Ka'bah, yang bagian Ka'bah, kemudian menyentuh semua sudut Ka'bah, dindingnya, iswahnya, pintu-pintunya, maqam Ibrahim dan lain-lain. Jadi nanti Bu jangan berusaha untuk megang semua sudut Ka'bah, ya, karena susah, ya, karena susah. Itu tawaf. Setelah itu sa'i. Ya, itu kita sampai itu dulu ya, sampai tawaf dulu, untayan tawaf. Apa ada pertanyaan atau sebelum ditanyakan? Ada pertanyaan sebelum saya bertanya? Ada kuis dulu, karena bentar lagi mau asar. Silakan. Apakah kita disunahkan juga untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad, dan kemudian untuk berdoa setelah sholat sunat, setelah tawaf itu di multazam yang dekat pintu Ibrahim? Nah, doa di multazam itu bukan bagian dari tawaf, gitu ya. Doa di multazam itu bisa dilakukan selain ketika tawaf. Pokoknya rangkaian tawaf ini seperti tadi. Multazam adalah tempat di mana kita berdoa. Tapi ketika kita sedang tawaf melewati multazam, ya boleh juga mungkin berdoa di situ, ya. Tapi rangkaian tawaf itu seperti tadi. Berdoa di multazam, saya pikir bisa mengambil tempat yang lain, maksudnya waktu yang lain. Setelah selesai tawaf, setelah selesai sa'i, mungkin kita bisa kembali ke multazam kalau mampu, bisa berdoa di situ. Tapi berdoa di multazam itu bukan termasuk rangkaian tawaf, bukan termasuk rangkaian tawaf. Wallahu a'lam. Jadi yang Hajar Aswad. Gimana? Hajar Aswad. Oh, sebentar belum selesai. Yang Hajar Aswad dari yang, apakah disunahkan juga untuk mencium atau? Iya, kalau Hajar Aswad ya disunahkan untuk mencium kalau mampu, atau tidak menyentuhnya. Kalau tidak menyentuhnya, kalau mampu menyentuhnya kemudian mencium tangan kita, ya kan. Kalau tidak sanggup menyentuhnya, cukup dengan isyarat saja tanpa menciumnya. Itu saja. Begitu saja. Ya gimana? Iya, dilakukan persis sama. Mencium Hajar Aswad itu kalau bisa 7 kali, 7 kali kalau bisa. Kalau tidak, ya cukup dengan isyarat. Makanya kan begitu selesai putaran 1 kali itu memberikan isyarat kan, Allahu Akbar.
sama rukun yamani juga sama. Ya. Kemarin yang lalu dijelaskan setelah sholat di Darul Ibrahim terus minum air zam-zam kita disarankan untuk kembali Ya. Hajar Aswad tadi. Betul. Karena kan saya ini belum potong. Iya, betul. Nanti disunahkan untuk kembali lagi. Kayaknya banyak yang pertanyaan, maaf kayaknya menyentuh juga aswad, sekedar memberitahuan aja kalau butuh mungkin Bapak Ibu mau jualan 400 atau 500 real itu ada jokinya, bisa dirasakan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu dari Pemutasan dia lebih baik dari Pemutasan dari aswad walamnya. Tapi ada jokinya 2 orang biasanya 400 real. Nggak digendong, yang satu di atas, satu lagi di bagian bawah melindunginya. Dan jadi lihat gitu kan, kalau tidak repot, uangnya lebih baik bisa dilakukan ke tempat yang lain. Ya, kita langsung pertanyaan dulu ya. Kalau pertanyaan aja, Pak Anton aja yang ngasih pertanyaan. Oke, Pak Ustadz aja, saya juga bertanya. Nggak susah dikit Pak. Pertanyaan yang pertama, Pertanyaan dari mulai mikot sampai tawaf ya. Apa pertanyaannya? ayo Bapak. Karena kita belum sampai ke sana ya. Itu masih mudah sebenarnya itu. Ini aja lah. Sekarang satu dulu aja, nanti dua kali terakhir. Satu dulu aja ya. Coba jelaskan ini urutan-urutan dari mulai mikot sampai tawaf. Berarti banyak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mikot itu, jadi sebelum mikot ya, kita sudah siap ihram dulu. Kalau kebetulan saya dari Insya Allah dari Dubai, itu udah pakai kain ihram, udah siap semuanya, udah nggak ada pakai yang lain deh. Setelah nanti pilotnya masih tahu kan, kira-kira 30 menit sebelum nyampe mikot dia bilang siap-siap 30 menit lagi kita bakal masuk mikot bagian mau umroh haji. You can start the niat now, baca niat. Labbaik Allahumma umrohkan untuk yang tamattu, atau labbaik Allahumma hajan buat yang mau haji kiram. Nah itu ifrat. Ifrat nggak mungkin naik pesawat. Naik kota paling Jadi selama itu hindari berkata-kata, kalau bisa ucapin labbaik Allahumma labbaik terus-terusan atau baca doa. Coba dilengkapi sebenarnya talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi setelah itu terus nanti ucapin terus-terusan atau zikir atau doa atau baca Quran. Terus nanti sampai mendarat di Jeddah. Ya urusan-urusan administrasi custom nantilah itu termasuk juga ke Aziziyah. Di Aziziyah prepare everything, mau mandi silakan atau mau apa-apa, atau ingat kita masih ihram, jangan pakai wangi-wangian. Nanti mungkin travel agentnya organize untuk ke Masjidil Haram buat perform umrah. Terus sampai kan pintu Masjidil Haram, sebelum masuk masjid baca doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, doa melihat Ka'bah. Allahumma anta salam wa minka salam wa inna rabbana bisalam, masuk dari kaki ke kanan. Terus mulai tawaf bagian haji kir. Sebelum tawaf Dua menit apa? setelah baca doa Ka'bah, setelah baca melihat Ka'bah, Setelah baca masuk ke Darussalam ya. ya, pokoknya kita udah masuk Ka'bah nih. Setelah itu ngapain? Setelah ini Setelah kita udah oh ya, masuk oh ya, Ka'bah. bagi yang laki-laki saya pakai terus habis itu tadi itu sunnahnya. Terus habis itu perform tawaf bagi yang mau hajinya haji ifrat, tawaf kudu. Kalau bagian haji tamattu tawaf umrah 7 kali sampai Urutan tawafnya dulu sebutin dong. Urutan tawafnya. urutan tawafnya. Ya, pertama Kan di slide paling kayak itu ya. Terus habis itu mulai itu kan kita pasti kan kalau masuk ke usaha itu kan ada rasa itu lewat itu belum dihitung tuh nanti enggak, saya nggak akan ngomongin apa misalnya apa namanya mulai tawaf itu seperti apa. mulai tawaf
baca tuh mulai tawaf ya mulai tawaf saat doa sebelum jam gitu ya kan? Iya, itu tawafnya. Yang paling pertama sebelum tawaf apa? Iya. Bukan kita apa ya? Bingung kan? Menyentuh. Oh, Menyentuh Hajar Aswad, jangan lupa gitu. Kalau bisa. Ya udah terusin. Karena kan kita dari mulainya kan sesudah Hajar Aswad. Gimana kita sesudah ini? Kan dari masuk ke salam itu kan ada contoh udah lewat. Gimana mau kita nggak boleh Enggak kan memulai, walaupun kita sudah memulai Hajar Aswad, kalau misalkan ada teman-teman yang masuk dari Babu Salam, kan memulai Hajar Aswad itu tetap harus dari Hajar Aswad dulu tidak? Oh iya. Jadi sebelumnya tuh kayak kalau mungkin kan sentuh, kalau nggak mungkin lah kita Bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi, ya kedua kalau aja gitu. Terus udah selesai tawaf kali. Tawafnya dulu, kenapa dijelaskan dong tawafnya dulu? Tawafnya, ya tawaf untuk umroh ya. Terus kan Enggak, maksud saya ketika ritual, itu kan ritual tawaf itu seperti apa? ritual tawaf itu kalau laki-laki membutuhkan romal, kalau nggak mungkin jalan aja seperti biasa gitu, yang masain juga. Terus sampai di muter dari rukun Iraki, rukun Syam, rukun Yamani, itu pas rukun Yamani apa namanya kalau sempat bisa sentuh itu, kalau kan nggak usah gitu, baca doa sapu jagat. Terus habis itu lewatin Hajar Aswad, lambai, kalau bisa sentuh, kalau bisa cium, tetap lambai ya, lambai aja doanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus selama tawaf doanya terserah sampai rukun Yamani lagi, baca doa sapu jagat lagi. Terus habis itu ya Hajar Aswad, lambai lagi Allahu Akbar, ya itu tadi ulang-ulang gitu. Nah setelah itu, setelah yang 7, make sure nih jangan yang mau 7 cenderung ada orang tuh yang dikit lagi tuh nyampe tuh udah menjauh, terus sebenarnya nggak sah, itu harus lewat. Make sure itu lewatin Hajar Aswad di yang 7, terus menuju ke arah Maqam Ibrahim. Dia tetap sholat sunat di situ. Doanya tadi lupa wat takhidhu min maqam Ibrahim musalla. Terus sholat pada Ka'bah jangan lihat Maqam Ibrahim. Kalau bisa cuma berdua itu tengah-tengah antara diri kita dan Ka'bah. Sholat 2 rakaat. Doanya setelah Al-Fatihah itu surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu baru Al-Ikhlas. Dan setelah itu minum air zam-zam. Doanya tergantung mau apa lupanya. Terus yang rasain kepalanya. Terus menyingkir ke bukit sofa. Ya, sudah sampai situ. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Takbir Allah. Jadi kita itu paham apa yang akan kita kerjakan. Walaupun medannya tidak paham, walaupun medannya kita belum paham, tapi paling tidak apa yang akan kita kerjakan kita paham. Ya, bagus. Ya. Apa yang tadi ini? Wah, hari bersih. Bagus. Ya, gitu ya. Nanti paling tidak seperti itulah saya harapkan semuanya ngerti gitu, dari mulai tawaf seperti apa, dari mulai mikot seperti apa, dari mulai apa, pokoknya gitu. Memulai tawaf tetap dari Hajar Aswad. Dari manapun pintu masuknya tetap dari Hajar